Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita bertemu dalam program Serapeci, Semarak Ramadan Penuh Cinta. Program ini diadakan oleh Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekecamatan Harjamukti. Anak-anak, bagaimana puasa kalian di hari kedua Ramadan ini? Semoga lancar dan tidak batal. Anak-anak, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita masih harus menjaga protokol kesehatan. Kita masih harus melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain. Anak-anak, mari kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Untuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa wajib bulan Ramadan. Selanjutnya anak-anak, mari kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Anak-anak semua, ternyata puasa itu, perintah puasa itu tidak hanya ditunjukkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, tapi juga pernah diperintahkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Yang membedakan adalah untuk umatnya Nabi Muhammad, kita berpuasa wajib pada bulan Ramadan, sedangkan umat-umat Nabi terdahulu tidak diwajibkan pada bulan Ramadan. Contohnya apa? Contohnya, Allah memerintahkan puasa kepada Nabi Daud. Waktunya kapan? Selang-seling. Hari ini berpuasa, besok tidak, besoknya lagi berpuasa. Allah memerintahkan berpuasa kepada Nabi Musa, yaitu pada hari Asyura, tanggal 8, 9, dan 10. Nah, sekarang umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa. Nah, anak-anak, apa sih puasa itu? Dan untuk apa puasa? Apa hikmahnya buat kita puasa? Anak-anak semua, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta perbuatan buruk lainnya yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi puasa itu ada syarat dan ada rukun yang harus kita penuhi. Apa syaratnya? Nah, syarat yang harus dipenuhi supaya bisa mendapatkan pahala dari puasa wajib Ramadan adalah yang pertama, tentunya beragama Islam. Perintah puasa ini hanya diwajibkan untuk orang Islam, sehingga wajib umat Islam berpuasa. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang kedua adalah sudah baligh atau dewasa. Anak yang masih kecil, bahkan bayi, tidak disyaratkan untuk berpuasa. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah berakal.
Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Serta yang kelima, suci dari haid atau nifas bagi ibu yang baru melahirkan. Dan yang terakhir adalah mampu atau kuat. Nah, itu syarat wajib berpuasa. Jika kita memenuhi syarat itu, maka kita diwajibkan berpuasa. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang syarat wajib, kita akan membahas tentang rukun puasa. Jika syarat wajib puasa tadi ada 6, sedangkan pada rukun puasa hanya ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Niat wajibnya di dalam hati dan disunahkan diucapkan. Nah, ketika kita berniat puasa, ini dilakukan pada malam hari. Ya, malam hari. Biasanya sesudah sholat Isya, ya, menjelang imsak. Itu kita harus membacakan niat. Kalau lupa bagaimana? Nah, maka dianjurkan membaca niat untuk berpuasa selama 30 hari ke depan. Selama 1 bulan Ramadan full. Itu diperbolehkan seperti itu. Itu rukun yang pertama. Lalu rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan, minum, atau melakukan hal buruk, ya. Nah, itu adalah rukun puasa. Anak-anak, saat kita berpuasa, ada perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di mana perbuatan-perbuatan ini atau kegiatan-kegiatan ini bisa mendatangkan pahala, sehingga puasa kita penuh terisi oleh kegiatan baik dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sunnah-sunnahnya dalam bulan Ramadan? Banyak. Yang pertama adalah bersahur. Ini penting, ya. Makan, minum di malam hari atau di sepertiga malam menjelang imsak. Itu namanya sahur. Harus, ya, supaya kuat juga buat kita. Kemudian sunnah yang kedua adalah segera membatalkan puasa ketika waktu berbuka telah tiba. Yang ketiga adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Yang keempat, anak-anak, sunnahnya adalah berbuka makanan dengan yang manis. Contohnya kurma. Kalau tidak ada, boleh buah-buahan yang lain yang tersedia di rumah. Pisang, ya, dan yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, yang kelima adalah bersedekah makanan, berderma. Ini sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah memperbanyak ibadah. Ibadah wajib didirikan, ibadah sunnahnya dilaksanakan. Ada sholat sunnah yang harus kita jaga ketika bulan Ramadan. Apa itu? Sholat sunnah tarawih. Kemudian juga jangan lupa untuk senantiasa bertadarus atau membaca Al-Quran. Syukur-syukur anak-anak ikut program tahfiz menghafal Al-Quran. Nah, anak-anak, ternyata ada loh orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Loh, katanya tadi wajib. Nah, sekarang ada golongan atau orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat, ya. Syaratnya apa? Yang pertama, orang sudah sangat tua renta sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Nah, orang yang sangat sudah tua boleh tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan membayar fidyah. Ada pula orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Orang yang sakit. Ya, dari sakit yang ringan, demam misalkan, sampai ke yang sakit parah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bisa diganti puasanya pada hari lain atau membayar fidyah bagi yang sakit parah. Dan satu golongan lagi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah ibu yang hamil atau sedang menyusui. Nah, ini bisa diganti puasanya pada hari lain. Itu anak-anak. Selanjutnya adalah hikmah. Untuk apa sih kita berpuasa? Anak-anak harus tahu bahwa ketika kita berpuasa, perut lapar dan mudah sekali marah. Nah, alangkah baiknya ketika kita sedang berpuasa, amarah dijaga, emosi dijaga.
Lalu bagaimana kalau ada yang membuat kita emosi? Tarik nafas, lalu beristighfar. Astagfirullahalazim. Tenangkan diri, jaga amarah. Maka dengan begitu, kita akan mampu mengontrol emosi atau melatih kesabaran. Selanjutnya yang kedua, hikmah dari berpuasa adalah kita akan terbiasa hidup sehat. Makanya ketika berpuasa, tahan segala sesuatu keinginan. Ya. Menjelang berbuka puasa, banyak yang berjualan takjil. Tahan diri untuk tidak membeli. Maka kita akan terbiasa hidup hemat. Hikmah yang ketiga adalah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena apapun hidangan yang disediakan oleh orang tua, hidangan yang ada ketika berbuka, kita makan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk makan, masih diberi kenikmatan kenyang. Maka kita akan terlatih untuk bersyukur. 3 hal itu akan membuat perilaku kita menjadi baik atau akan terbentuk akhlak mulia di dalam diri kita. Hikmah yang keempat anak-anak adalah dengan puasa fisik kita akan sehat. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah membersihkan diri kita dari segala dosa. Jadi anak-anak, ayo kita sempurnakan ibadah kita, sempurnakan ibadah puasa kita. Hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bisa membatalkan puasa kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti amal ibadah tersebut akan menolong kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikian tausiah program Serapeci, Semarak Ramadan Penuh Cinta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.